Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 18 April 2025 dengan judul Gunakan atau Itu Akan Hilang. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami dan pekerjaan kami rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Mazmur 139 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita ikuti penjelasannya. Ada pepatah lama yang mengatakan jika Anda tidak menggunakannya, Anda akan kehilangannya. Ini terutama berlaku pada tubuh manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan baru-baru ini di Harvard University Medical Center menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam tampilan otak manusia selama evaluasi autopsi. Otak manusia yang telah menghabiskan banyak waktu bermain bingo, yang tidak memerlukan kemampuan intelektual, memiliki penampilan yang sangat berbeda dari otak manusia yang sering terlibat dalam pekerjaan intelektual. Kita mungkin memiliki 100 miliar sel otak, tetapi sel-sel ini perlu digunakan atau kita akan kehilangannya. Contoh lainnya adalah pada bayi yang lahir dengan mata menyimpang. Jika tidak dilakukan operasi atau perbaikan tepat waktu, bayi itu tidak akan pernah bisa menggunakan matanya untuk melihat. Untuk tetap berfungsi, retina mata harus digunakan. Otot dan persendian kita juga harus digunakan. Jika tidak, kelainan kontraksi akan berkembang dan kita tidak akan pernah bisa menggunakan otot-otot dan sendi-sendi ini lagi. Jantung kita agar tetap sehat juga harus digunakan lebih dari sekedar duduk saja. Olahraga sangat bermanfaat bagi mekanisme kardiovaskular. Dr. Kenneth Cooper yang telah melatih orang-orang selama beberapa dekade di klinik aerobiknya di Dallas, Texas, menemukan bahwa orang-orang ini memiliki angka penyakit yang lebih rendah, umur panjang yang lebih banyak, dan kualitas hidup yang lebih baik. Sebagai seorang dokter, saya sering mengatakan bahwa kita diciptakan dengan luar biasa dan menakjubkan. Saya terus terpesona dengan seluk-beluk tubuh manusia, baik secara anatomis maupun fisiologis. Namun, kita tidak diciptakan untuk hanya diletakkan di rak. Agar semua organ tubuh ini berfungsi dengan baik, kita perlu menggunakannya. Alkitab penuh dengan informasi yang sangat berharga, tetapi informasi ini tidak akan mengubah hidup kecuali kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita harus membiarkan Roh Kudus bekerja melalui kita, atau hubungan kita dengan Tuhan akan hilang. Seperti baterai yang mudah rusak jika tidak digunakan dalam jangka waktu lama. Jika kita tidak menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus,
hal-hal duniawi akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menggunakannya atau kita akan kehilangannya. Tuhan, ajar saya bagaimana saya dapat digunakan oleh Roh Kudus-Mu, supaya hubungan saya dengan Engkau tetap terjaga dalam keadaan baik. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.